Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi alqawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, itba'i tabi'in yang suci dan mulia menjadi panutan sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bersama orang-orang yang soleh, dan insya Allah kita dapat berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali-kali barangkali kita pernah merasakan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup terasa hampa, merasa tidak ada gunanya, banyak keinginan kita yang tidak terpenuhi. Akibatnya hati gundah gulana sehingga terasa keras dan membatu, dan tidak ada respon untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan menyelimuti manusia dari hari ke hari, dan saat mendapatkan nasihat pengajaran baik keilmuan agama yang disebarluaskan oleh ustadz, kiai, bahkan dinasihati istri, anak, saudara, teman-teman, kita merasa digurui dan diajari. Ketahuilah, sesungguhnya kita mengalami penyakit yang disebut dengan qaswatul qalbi, atau hati yang keras sampai sudah berkarat dan membatu. Semakin banyak kemaksiatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan kita, maka semakin membuat hati kita keras dan membatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswatan wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru minhul anhar. Al-ayah, yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada air sungai yang mengalir. Bahkan Ibnu Qayyim mengajari kita, al-qalbul mayyitul qasi kasyajaratil yabisati la yaslihani ilan nar. Hati seorang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang mengeras, dan pasti ini adalah akan mati. Keduanya hanya adalah pantas untuk dilalap api saja. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan menurut ulama Al-Qadi Al-Fudail, 3 peristiwa yang menyebabkan hati manusia menjadi batu. Yang pertama, terlalu banyak makan. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Yang ketiga, terlalu banyak berbicara. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi kita banyak keinginan-keinginan.
Untuk menghindari qaswatul qalbi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah kita pandai-pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa hatinya menjadi keras. Rasulullah bertanya, maukah engkau untuk diberikan caranya dan dilembutkan hati? Yang pertama, kata Rasulullah, sayangilah anak-anak yatim. Yang kedua, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makan dari makanan-makanan kamu, niscaya kamu akan dilembutkan hati dan dilapangkan rezeki. Rawahu At-Tabrani. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang anak yatim ini, aku dan orang pengurus anak yatim nanti di surga berdampingan seperti dua jari. Cara lain yang dicontohkan Rasulullah SAW sehingga manusia tidak menjadi qaswatul qalbi, banyak berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, aku pernah melarang berziarah kubur, maka berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingat kepada akhirat. Ziarah kubur ini adalah tujuannya mengingat akhirat. Maka mengingat akhirat ini dalam Islam sangat dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan di dunia ini. Makanan terbaik kita adalah madu yang diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik kita adalah dibuat dari sutra, sutra dibuat oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara, mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, dan yang menciptakan lebah, ulat, kerang?